Halo, kembali lagi di channel saya Tata Asparian Kurniadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kode C++ sederhana yang saya buat. Oke, pertama kita mulai dari flowchart-nya dulu. Nah, yang pertama adalah menu main atau menu utama dari C++ ini. Yang pertama, start. Lalu di sini ada loop infinity, di mana jika tidak memenuhi suatu persyaratan, maka loop ini tidak akan pernah berhenti. Nah, di dalam node ini kemudian di display menu, kemudian pada pilihan apabila pengguna memilih pilihan satu, maka ini akan memanggil fungsi menambah item. Yang kedua, mau fungsi menyaring dan menampilkan item. Yang ketiga, fungsi hapus item. Yang keempat itu keluar. Yang kelima itu pilihan tidak valid. Nah, semua ini akan berputar selama pilihannya itu tidak 4. Jika pilihannya 4, maka akan langsung berakhir. Yang selanjutnya adalah fungsi penyaring, yaitu fungsi utama dan fungsi yang pertama kali saya buat untuk proyek ini. Yang pertama adalah start, kemudian counter jumlah yang unik. Terus apakah jumlahnya itu 1? Jika jumlahnya itu lebih dari 1, jika tidak, maka return jumlah saring ini, karena jika barang itu tidak ada atau hanya 1, otomatis itu tidak bisa punya duplikat. Nah, selanjutnya jika tidak, maka akan dibandingkan dengan for loop dengan dari 0 sampai barang min 1, karena ya harus dibandingkan, karena untuk mencari duplikat harus dibandingkan yang atas dengan yang bawah gitu. Nah, setelah dibandingkan, maka akan disimpan apabila namanya sama, maka ini akan terus saja. Nah, ini sebenarnya ini no, tapi ya sudahlah, ini no. Jika tidak, maka jika namanya yang dibandingkan itu tidak sama, maka akan disimpan di sebuah array yang sementara. Kemudian karena jumlah saring ini menjadi indeks array ini, maka setiap kali jumlah atau setiap kali ada elemen yang tidak sama, maka akan indeks penyaringnya ini akan naik. Begitu juga ini untuk menyimpan indeks yang elemen yang terakhir, karena jika di logika apabila ini terus diurutkan, maka yang terakhir itu tidak punya tidak punya hal untuk diperbandingkan, maka otomatis itu akan menjadi elemen unik. Nah, kemudian ini untuk mengembalikan dari array sementara ke array semula, kemudian returnnya jumlah saring. Nah, fungsi tambah item yang selanjutnya. Nah, jika itemnya itu kurang dari max barang, itu otomatis kan masih muat. Jadi lanjut ke menu input. Jika sudah sama dengan, karena ini indeksnya itu kurang, ya jadi seperti ini. Jadi ya inventory kosong, nggak bisa inventory penuh ini. Maaf, ini salah, inventory kosong. Nah, yang selanjutnya adalah input item. Kemudian ini karena fungsi penyaringan ini tidak bekerja pada array yang tidak berurut, maka ini harus diurutkan dulu dengan insert sort itu. Jadi harus memecah array ini menjadi dua bagian, yaitu yang terurutkan dan tidak terurutkan. Nah, ini dengan membandingkan nama. Kemudian jika syaratnya ini tidak terpenuhi, jika syaratnya terpenuhi, maka ini akan ditukar ke atas. Jika tidak, maka ini akan di end dan jumlah item bertambah. Tuh.
Yang kemudian ini fungsi tampilkan item adalah fungsi loop sederhana. Yang kemudian yang terakhir adalah fungsi delete tab. Apabila itemnya itu lebih dari 0 maka bisa, jika tidak maka inventory kosong. Kemudian masuk ke indeks i sama dengan indeks ini. Jika yang dipilih itu tidak ada berada di dalam range ini, maka indeks tidak valid, kemudian program akan selesai. Nah, jika terdapat maka ini akan langsung ke for loop, di mana for-nya ini dimulai dari indeks yang ingin dihapus, kemudian indeksnya akan bukan dihapus secara eksplisit tapi dinaikkan elemen yang berada di bawah indeksnya, jadi otomatis yang bawah akan yang tertindih ini akan hilang. Oke, masuk saja ke kodenya. Oke, ini kodenya. Nah, yang pertama saya menggunakan konstanta karena saya berpikir ini analoginya seperti gudang, karena hal ini diterapkan biasanya pada minimarket atau pada toko kecil. Nah, saya menggunakan konstanta karena ya ukuran gudang itu kan tidak bisa dirubah kecuali gudangnya itu direnovasi atau di upgrade. Nah, yang selanjutnya itu konstanta ini diikuti dengan variabel global. Variabel global adalah variabel yang dapat diakses oleh semua fungsi. Nah, jadi tidak perlu mendeklarasikan variabel tersebut berulang kali. Yang selanjutnya adalah saya menggunakan struct atau struktur. Nah, untuk struktur ini, jika mendengar kata struktur maka akan ada satu kata yang mengikutinya, yaitu terdiri dari. Nah, jadi pada dasarnya struktur ini adalah sebuah fungsi dari C++ yang menggabungkan variabel-variabel di mana variabel itu mendeskripsikan satu hal yang sama. Seperti jika mahasiswa maka ada nama dan NIM. Nah, untuk inventory item ini maka ada nama, harga, dan jumlah barang. Nah, jadi inventory item ini menjadi semacam tipe data. Tuh, kemudian ini dilanjutkan dengan deklarasi fungsi, karena saya lebih suka fungsinya itu ada di fungsi main itu tetap ada di atas. Tuh. Nah, langsung masuk ke fungsi main. int jumlah item. Nah, jumlah item kenapa 0? Karena jika gudang baru dibuka dan akan diisi, otomatis jumlah barang di gudang itu akan 0. Inventory item inventory. Jadi ini mendeklarasikan variabel inventory dengan variabel array inventory dengan jumlah array-nya itu sesuai dengan max barang. Kemudian tipe datanya adalah inventory. Jadi jika dianalogikan maka seperti sebuah instansi menyewa sebuah gedung. Nah, otomatis semua anggota instansi tersebut dapat mengakses gedung itu. Jadi semua variabel pada inventory item akan mendapatkan array. Tuh. Langsung masuk ke intent pilihan. Ini dual adalah infinity loop yang saya bilang tadi. Tuh. Pilihan 1, pilihan 2 ini akan nge-summon fungsi-fungsi yang sudah dideklarasi. Nah, karena ini cuman seperti ini, langsung saja ke fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama adalah int saringan, atau ini fungsi yang menyaring duplikat pada array-array yang akan dimasukkan atau yang sudah dimasukkan. Ingat, fungsi saringan ini hanya berfungsi pada array yang sudah diurutkan. Kenapa? Nah, langsung kita bahas saja. Ini dari masuk langsung ditanyakan apakah banyak array-nya itu sama dengan 0 atau sama dengan 1. Jika iya, maka langsung kembalikan, karena tidak mungkin ada duplikat jika jumlah array-nya itu 0 atau 1.
Nah, apabila tidak, maka dilanjut inventory item ini membuat array sementara seperti array yang di atas ini. Mana? Ini. Nah, itu untuk menyimpan elemen-elemen yang akan disaring. Nah, ini untuk counter elemen-elemen uniknya. Nah, di sini alasan kenapa ini hanya bekerja pada array yang sudah diurutkan. For int i banyak array n1 i++. Jika nama array i dibandingkan dengan array plus 1 atau array setelahnya dan jumlahnya itu tidak sama dengan 0, artinya tidak sama, karena compare ini mengurutkan sesuai dengan logisok. Ya pokoknya A dan B itu kan value-nya beda. Otomatis jika string terdiri dari sama, jadi value-nya itu sama kan? Tuh. Nah, jika tidak sama, maka elemen tersebut akan disimpan pada array sementara ini. Nah, kenapa kalau sudah di sort, kenapa harus ditambah dengan line ini lagi? Nah, ini jika dinalar, apabila kita membandingkan seluruh array dari awal 1, indeks 0, indeks selanjutnya bandingkan terus. Nah, apabila sudah mencapai akhir kan tidak bisa diputar lagi. Nah, otomatis yang akhir ini pasti unik karena dia tidak punya pembanding yang lain. Sementara yang atas itu dibandingkan dengan dia tidak disimpan. Kan jadi yang terakhir ini pasti unik. Nah, alasan kenapa hanya bekerja dengan array yang sudah diurutkan karena di sini ini mengurutkannya dengan yang setelahnya. Jika tidak diurutkan, maka jika anggap saja array ini 1, 2, dan 1. Nah, 1 kemudian 2 itu akan langsung berhenti loopnya ini. Sementara yang 1 terakhir itu kan duplikat. Jadi yang satunya itu langsung tidak terdeteksi karena ini langsung selesai. Tuh, oleh karena itu harus diurutkan terlebih dahulu. Tuh, nah yang setelah itu dari array sementara harus dipindah ke array yang awalnya yang diinputkan gitu. Nah, ini bagian pengurutan dan penginputan item, yaitu void tambah item. Ya, banyak item kurang dari max barang, jadi max barangnya itu kan 3. Karena 3 ini berarti jika sama dengan 3, maka ini akan kembali ke akan mengeluarkan inventory penuh, tidak dapat menambahkan item baru. Tuh. Nah, selanjutnya kan langsung masuk ke input nama dan detail-detailnya. Ini kan tidak bisa langsung saja manual kan. Nah, yang ini yang menarik ini adalah sebuah fungsi untuk mengurutkan arraynya. int banyak item min 1. Jadi ini langsung ke indeks ke paling bawah. Tuh. Paling bawah sendiri. While int i lebih besar sama dengan 0, array dan array nama compare dengan array plus 1, nama lebih besar sama dengan 0. Nah, ini artinya apabila array yang dari bawah dibandingkan dengan atasnya, bukan. Ya, maaf. Jika array yang dari bawah itu dibandingkan dengan atasnya itu dengan di bawahnya itu tidak sama, jadi kan seperti yang saya bilang tadi, ini kan compare-nya kan A dan B itu mempunyai value, semua abjad ada value-nya, jadi dibandingkannya itu bukan abjadnya tapi value-nya ini. Otomatis jika sama kan jika kurang kan berarti value-nya lebih kecil. Otomatis kalau A dengan B, A-nya lebih kecil. Nah, itu ini dari bawah ke atas. Tuh.
Yang pertama ini kan karena menggunakan while kan, kenapa menggunakan while? Karena while itu eksekusi dulu baru tanya selanjutnya. Itu. Jadi paling enggak yang pertama itu pasti terdetek, kemudian langsung ke atasnya. Itu. Nah, ini karena yang dari bawah, otomatis yang dari bawah jika menggunakan for ini tidak akan berhasil. Nah, maka di sini while menjadi pilihannya. Kemudian ini menaik, terus jika iya lebih kecil maka akan ditukar posisinya. Kemudian ini i-nya berkurang, kemudian ke sini lagi hingga akhir atas sendiri. Mana ininya sudah tidak memenuhi. Kemudian banyak item plus ini untuk menambah item baru. Nah, ini cout biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah hapus itemnya itu seperti ini. Mau ini habis ngebab, nah seperti ini, hapus itemnya. Maaf there's it. Nah, ini adalah void menghapus fungsi untuk menghapus item pada fungsi ini. Jadi cara kerjanya itu yang pertama cek apakah banyak item itu lebih besar dari 0. Karena jika sebuah gudang akan menghapus sebuah barang, maka otomatis jika tidak ada barangnya maka tidak bisa dihapuskan. Nah, ini langsung ke bawah. Untuk dihapus. Untuk ini inventory kosong dan tidak ada item untuk yang dihapus. Nah, apabila syarat terpenuhi akan langsung ke indeks ini, masuk ke ini dan minta indeks apa yang akan dihapus, 1 sampai banyak item. Nah, jika indeksnya itu berada dalam range 1 sampai banyak item, maka indeksnya itu berhasil. Jika tidak, maka indeks tidak valid dan langsung mengakhiri fungsi ini. Nah, jika valid, maka ini akan diputar atau di for loop menggunakan dengan awal itu indeks tersebut. Dari indeks yang diinputkan tersebut, kemudian banyak item. Nah, ini menghapusnya itu tidak menghapus secara eksplisit, tapi dengan cara menimpa gini. Jika data itu ada gini, nah yang bawah ini disuruh ke atas, kemudian yang bawah menutupi gitu. Jadi otomatis hampir orang sampainya yang tidak itu akan hilang. Ya, itu saja. Pilihan pertama itu atau hapus item dulu. Inventory kosong, tidak ada item untuk dihapus. Atau tambah item namanya ayam, harganya 1, jumlahnya 1, tampilkan ayam, tambah sapi, harganya 2, jumlahnya 2, kemudian tambah item 1, ayam 1, tampilkan inventory. Nah, terhapus kan yang ayam input terakhir. Nah, yang ketiga itu untuk tambah lagi 1 kambing. Aduh, itu salah ketik, maaf. 3. Nah, jika tambah lagi inventory penuh. Nah, hapus item gini, hapus yang ketiga, maka ini harusnya ditampilkannya. Nah,
itu hapus yang kedua tadi. Hapus seperti itu. Jadi menu hapus itu dihapus lagi. Ya, seperti itu kode singkat dari saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau masukan maupun saran, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lain waktu. Bye bye.